Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama saya Suryana SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Buton Utara. Tujuan pembelajaran khusus dari calon guru penggerak yaitu dapat menyampaikan penyerapan konsep inti dari modul 1.4 yaitu budaya positif serta penyerapannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian ada 3 hal yang dilakukan dalam aksi nyata ini. Yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru. Yang ketiga, mengimplementasikan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kami. Berikut ini dalam mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sebagai berikut. Jadi keyakinan ini sebentar kita akan sepakati bersama, namanya kesepakatan kelas yang dibentuk berdasarkan keyakinan masing-masing, namanya keyakinan kelas. Sudah? Coba di bagian kelompok yang sudut pertama, kemudian sudut kedua dikumpul di tempat ke depan.
Pegang sebentar saja. Itu tadi enggak pas video pertama itu tidak bisa. Harusnya di situ supaya kelihatan. Bisa salah. Ya bisa kelihatan kalau ya saya tidak bisa di bagian situ. Ya, jadi dari beberapa siswa di sini kenapa tidak tertulis semua di sini karena semuanya sama ya. Jadi yang berbeda saya masukkan di sini. Tadi ditulis di sini. Jadi ini kesepakatan kita yang akan kita tentukan hari ini ya, berdasarkan poin-poin, berdasarkan keyakinan yang kalian tentukan. Bisa dibacakan satu orang laki-laki, maju di depan, dibacakan kesepakatannya, dan dibuat. Baca dari pertama. Seperti keyakinan kelas yang kami keyakinan kelas yang kami bentuk adalah 1. Menaati peraturan di sekolah yang berlaku. Ya, 1. Menaati peraturan yang berlaku. Boleh? Boleh kita sepakati? Boleh. Yakin toh? Yakin. Yang kedua? Datang di tepat waktu. Yang kedua datang tepat waktu. Jadi datang harus tepat waktu. Kemudian Yang ketiga harus berpakaian rapi. berpakaian rapi ya. Seperti ini, berpakaian rapi harus bajunya di dalam. Ya. Yang laki-laki biasa pas keluar baju. Ya. Jadi kalau laki-laki, ibu dapatkan laki-laki pas keluar baju berarti sudah melanggar kesepakatan. Tidak betul itu. Kemudian yang keempat, Tidak boleh ribut di kelas pada saat belajar. nah, ini tidak boleh ribut di kelas pada saat belajar. Kemudian, Kelima, tidak boleh membawa handphone. tidak boleh membawa handphone. Terkecuali disuruh bapak ibu guru.
baru boleh membawa handphone. Kemudian yang ke-6 menjaga kebersihan kelas ya. Jadi diingat sebelum belajar yang punya tugas penyapuan harus membersihkan kelas ya, tugasnya harus penyapuan. Kemudian yang ke-7 selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selalu mengerjakan tugas atau PR di rumah, bukan dikerjakan di sekolah ya. Jadi ibu ya, kembali. Jadi ibu tanya lagi, masih ada keyakinannya yang belum tertuang di sini? Tidak? Masih ada? Oh ya, tidak merusak fasilitas sekolah. Jadi tidak merusak fasilitas sekolah. Ingat, jadi makan ditulis di depan. Dibaca lagi. Poin ke-8. Ya, poin ada tambahan, poin ke-8 tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Ya. Apa tahu fasilitas sekolah? Itu contohnya sudah rusak kursinya. Ya. Itu ulahnya siapa? Ulah kalian. Tidak mungkin orang dari luar mau datang kasih rusak kursinya. Jadi dari 1 sampai ke 8 poin ini boleh kita sepakati? Boleh. Yakin tidak akan melanggar? Insya Allah. Karena ini keyakinan yang berdasarkan dalam diri masing-masing siswa. Bukan guru yang tentukan, bukan guru yang tentukan, tapi ketentuan keyakinan kalian masing-masing. Ya. Jadi ini kita dari 1 ke 8 poin ini hari ini kita sepakati bersama ya. Jadi ini nanti ditulis kembali, kemudian dipampang di rumah. Bukan di rumah, di kelas. Jadi tiap hari ini dibaca-baca, diperhatikan. Oh, saya tidak boleh berpakaian hancur-hancur ya. Jadi oke. Sekian ini pembentukan kesepakatan kita hari ini dan ini kita akan sepakati bersama. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai masuk pada pembelajaran materi yang kemarin. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Oke, ya. Jadi dengan berakhirnya materi kita pada siang ini, saya sangat berterima kasih kepada siswa-siswa sekalian yang sudah mengerjakan materi pembelajaran tadi ya. Saya ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi juga sana.
Berikut ini saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru tentang budaya positif tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga sampai hari ini kita masih selalu diberi kesehatan, kemudahan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan saya, ya, bahwa hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman saya tentang budaya positif. Kita terima kasih pula bagi rekan-rekan yang sudah hadir di tempat ini guna memenuhi permintaan saya untuk kita membahas bersama tentang budaya positif. Ya, sebelumnya mungkin saya menyampaikan tentang budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan lebih tahu atau menggurui Bapak Ibu, tetapi karena alhamdulillah saat ini saya sudah melalui mempelajari materi ini melalui guru penggerak. Ya, jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini kita bahas bersama, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya budaya positif itu merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang akan kita lakukan, yang akan kita kembangkan dalam suatu komunitas. Dalam hal ini adalah komunitas sekolah kita. Dalam budaya positif ini ada jika dilihat dimaknai ada dua unsur mungkin. Jika dari unsur internal dan eksternal dan internal. Kalau dari unsur internal mungkin seperti yang sudah kita lakukan saat ini, seperti mungkin kebiasaan 5S: senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Mungkin itu untuk dari segi internal. Kalau dari segi eksternal mungkin seperti budaya-budaya yang kita lakukan, seperti kegiatan belajar kelompok kemarin kita berdiskusi tentang kebudayaan Mangaro misalnya, atau Kawago dalam lingkungan kita, kebiasaan yang kita lakukan ada di daerah kita. Hal ini sangat berkaitan juga dengan pembelajaran di sekolah, karena kaitannya itu adalah tentang kebersamaan, kolaborasi, dan tanggung jawab pada murid. Baiklah, kita melangkah pada materi berikutnya, konsep inti budaya positif. Di situ yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positifnya, muncul kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, kemudian motivasi perilaku manusia. Di situ ada posisi kontrol guru. Jadi guru di situ hanya mengontrol. Kemudian di situ ada segitiga restitusi. Ada persoalan yang jika ada masalah dalam kepada siswa bisa diselesaikan dalam segi restitusi tersebut.
Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ merupakan pembelajaran yang dirancang berdasar prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi teori kontrol, ilusi guru dalam mengontrol murid. Kemudian di situ ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini saya akan munculkan pertanyaan pemantik. Apabila siswa kita melakukan suatu kesalahan, misalnya siswa itu datang terlambat ke sekolah, lalu kita menghukum, misalnya memungut sampah atau berkeliling di tengah lapangan. Bapak Ibu mungkin perlu kita diskusikan, kita bahas bersama, apakah siswa tersebut wajib diadakan hukuman atau tidak. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan kritik dan sarannya. Oh ya, Ibu Israwati. Baik, terima kasih. Kalau saya tidak setuju, karena kalau menurut saya masih ada sanksi-sanksi lain yang bisa dilakukan selain sanksi yang disebutkan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya. Menurut Israwati bahwa jika ada siswa yang terlambat, tidak perlu diadakan hukuman. Mungkin ada lagi? Ya. Kalau menurut saya setuju jika diberikan hukuman apabila siswa tadi yang terlambat, karena menurut saya selain memberikan efek jera untuk memberikan atau meningkatkan perhatian siswa, hukuman yang diberikan juga tidak terlalu memberatkan si siswa tersebut. Ya, bagus-bagus semua tanggapannya ya. Menurut tadi Ibu Erlin bahwa jika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka siswa tersebut wajib diadakan hukuman ringan atau mungkin disebut menerima konsekuensi atau ya hukuman. Sedangkan menurut Ibu Isra bahwa jika ada yang terlambat tidak perlu dihukum ya. Jadi menurut apa yang saya sudah lalui, yang saya sudah pelajari, bahwa jika ada siswa yang melakukan kesalahan, mungkin yang berupa hukuman atau konsekuensi itu mungkin dihindari. Karena seperti ini, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran lalu dihukum, mungkin dia akan berubah, tetapi dalam waktu jangka pendek dia tidak akan berubah selamanya, karena dia berpikir bahwa saya harus datang tepat waktu, karena jangan sampai saya dihukum, atau misalnya saya harus membersihkan kelas. Padahal siswa tersebut mungkin dia pembawaannya tidak seperti itu, pembawaan dasarnya.
Jadi jika kita sebagai pendidik mendikjas atau memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu yang baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut anak tersebut, karena sekarang itu banyak kejadian ya, kadang siswa membunuh gurunya ya, sudah banyak guru yang meninggal gara-gara ulah dari siswanya, karena mungkin salah dari dalam memberikan motivasi kepada siswa, mungkin dengan kekerasan, dengan paksaan, sehingga mental anak tersebut merasa menendam kepada guru tersebut, merasa tidak menerima bahwa kenapa saya diperlakukan seperti ini. Jadi mungkin kita sebagai pendidik di situ hanya sebagai manajer. Jika ada kesalahan siswa, maka kita harus menanyakan kenapa dia berbuat salah tersebut. Jadi sebentar kita akan bahas tentang penyelesaian masalah dengan pola segitiga restitusi. Berikutnya nah, ini tadi yang kita bahas tadi, 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi yang sudah kita perdebatkan tadi, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Nah, seperti tadi, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, lalu misalnya kita hukum, jadi akan tidak menutup kemungkinan setelah dihukum dia akan berubah, malah mungkin akan sebaliknya, akan menimbulkan hal-hal yang negatif kepada siswa tersebut. Kemudian berikutnya juga membuat merasa bersalah. Ini mungkin tidak perlu kita lakukan, karena jangan sekali-kali kita membuat siswa itu merasa dirinya minder dengan atas perlakuan yang dia lakukan, tetapi kita memotivasi dirinya bagaimana agar muncul dari keyakinannya untuk berubah. Nah, kemudian posisi kita sebagai teman, ini mungkin bisa kita sebagai pendidik boleh kita lakukan, tetapi ada batasnya, ada batasan ya. Kemudian sebagai pemantau dan manajer, jadi mungkin yang lebih efektif untuk kita lakukan antara kedua ini, yaitu sebagai pemantau atau sebagai manajer, kita sebagai pendidik. Kemudian di sini ada keyakinan kelas, jadi yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, sebelum kita melakukan pembelajaran, mungkin sebaiknya kita melakukan dulu kesepakatan kelas terhadap siswa kita. Ketika siswa melanggar suatu kesepakatan tersebut, berarti mungkin ada sesuatu hal. Jangan kita menjudge bahwa kamu telah berbuat salah atau kamu kenapa tidak mengerjakan PR, tetapi kita melakukan revisi, kita melakukan mengambil tindakan dan menyelesaikannya dengan melakukan beberapa pertanyaan kepada anak tersebut, karena dia tidak mengerjakan tugas, misalnya mungkin punya sebab atau mungkin punya masalah ya. Jadi kita di situ mengambil solusi, menawarkan solusi dan mengembalikan kepada anak tersebut, kira-kira menanyakan apa masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya. Pasti dia akan
menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Kenapa dia seperti itu? Bagaimana solusinya menurut Anda? Jadi mungkin dilakukan seperti itu karena keyakinan kelas yang dibentuk tadi di sebelumnya itu berdasarkan keyakinan mereka sendiri, bukan kita sebagai guru yang menentukan bahwa di kita adakan aturan seperti ini. Tetapi yang membentuk kesepakatan itu adalah beberapa ide-ide atau pemikiran siswa-siswa itu sendiri untuk menentukan aturan-aturan yang akan dilakukan di dalam kelas tersebut. Jadi ketika misalnya sudah membuat kesepakatan, siswa sudah menuliskan apa yang menjadi keinginannya untuk berubah, untuk menjadi siswa yang baik dan bertanggung jawab. Lalu beberapa poin itu disepakati bersama. Nah, ketika kesepakatan itu misalnya ada siswa yang melanggar, berarti itu tentunya pasti ada alasan-alasan tertentu. Karena sebelumnya kesepakatan kelas yang dibuat itu merupakan dari pemikiran mereka sendiri, bukan kita guru yang menentukan, bukan kita yang aturannya itu tidak boleh datang terlambat misalnya. Kita harus, siswa itu harus mengerjakan PR. Jadi bukan guru yang memilih aturan itu, keyakinan itu, tetapi berdasarkan dikembalikan kepada masing-masing siswa untuk menuliskan masing-masing pola pikirnya bahwa seperti apa aturan-aturan yang akan dijalankan dalam suatu pembelajaran di kelas. Nah, kemudian di sini segitiga restitusi. Ini yaitu segitiga restitusi ini adalah penyelesaian tindakan atau persoalan yang terjadi kepada siswa. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, jika siswa melakukan kesalahan, maka jangan kita selalu mengeluarkan bahasa yang bisa menimbulkan dampak negatif kepada mental anak tersebut, karena mungkin kita menurut yang saya sudah lalui, bahwa kita sebagai pendidik sebaiknya menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa, menjadi guru yang memberi panutan bagi siswa, menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Tetapi mungkin sebelumnya mungkin kita berubah dulu pada diri kita sendiri. Ya, jujur saja memang kalau memulai dari diri sendiri itu mungkin sangat berat, karena saya sendiri saya belum bisa merubah diri saya sendiri. Datang saja mungkin masih kadang saya terlambat. Jadi saya katakan sekali lagi, untuk berubah diri siswa mungkin kita mulai dulu pada diri kita sendiri. Jadi kita memberi contoh yang atau teladan kepada murid kita. Jadi seperti saya jelaskan kembali, jika siswa mendapatkan kesalahan, melakukan kesalahan, maka kita melakukan mengambil solusi dan langkah yang harus kita bahas bersama kepada murid tersebut, bahwa kenapa murid tersebut melakukan hal tersebut. Jadi
Mungkin ada pemantik kepada pertanyaan pemantik yang terakhir untuk Bapak Ibu. Kira-kira jika siswa misalnya melakukan kesalahan yang sangat fatal, apakah kita perlu menghukum, atau apakah dengan segitiga restitusi ini akan membawakan dampak positif bagi anak tersebut, atau seperti apa? Ya, saya persilakan kepada Ibu Sucita. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih secara pribadi karena ilmu yang didapatkan dalam kegiatan pelatihan calon guru penggerak bisa dibiaskan pada kami, terutama di SMP 2 Purba Utara. Saya sudah menyimak dari awal hingga di materi restitusi, dan sangat menarik sekali dalam tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Suryana tentang segitiga restitusi, bahwa ketika ada anak kita melakukan suatu kesalahan, jadi kita tidak boleh menghukumnya, atau harus ada namanya tukar pendapat dengan siswa tersebut, menanyakan kenapa hal tersebut bisa dilakukan. Hanya saja kalau kita menghadapi kenyataan atau realita yang terjadi di lingkungan sekolah kita, terkadang kalau kita terlalu memberi hati kepada siswa, malah mereka tidak menghiraukan atau mengabaikan. Apalagi kalau kita menegur hanya secara pelan tanpa ada tindakan fisik, itu kesalahannya berulang-ulang mereka lakukan. Jadi menurut saya memang untuk anak-anak yang tingkat kenakalannya sangat-sangat keterlaluan, saya pikir untuk tindakan fisik itu masih perlu dilakukan sebagai efek jerah terhadap apa yang akan mereka lakukan berikutnya, sudah tidak diulangi lagi. Kemudian kalau seandainya memang dalam proses segitiga restitusi ini bisa diakomodir untuk kesalahan-kesalahan anak tersebut, mungkin saya minta bagaimana cara-cara atau kiat-kiat apa yang perlu kami lakukan sebagai guru untuk menghadapi terutama anak-anak yang level kesalahannya itu sangat tinggi sekali. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi tentang segitiga restitusi itu rupanya sudah dipikirkan oleh pembuat kebijakan tentang bagaimana cara menghadapi siswa-siswi kita dengan berbagai macam karakter, keunikan mereka. Maka dibuatlah sebuah solusi, yaitu dengan menggunakan istilah segitiga restitusi. Kita harus mengetahui dulu apa itu permasalahannya, menggali pokok permasalahannya, penyebabnya apa, lalu mencari solusi bersama yang akan ditemukan oleh siswa itu sendiri. Dan saya kira ini bagus agar siswa itu bisa mengetahui sejauh mana perilaku yang dia lakukan, sefatal apa perilaku yang dilakukan, sehingga menemukan sendiri pula apa sih yang harus dilakukan, perbaikan apa yang mesti dilakukannya, dan hal tersebut akan membuat siswa berpikir secara mandiri dan juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi perbuatannya. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kedua respon Bapak Ibu tadi. Dua-duanya sangat membangun, sangat luar biasa. Jadi menurut yang saya sudah lalui,
bahwa penyelesaian masalah dalam bentuk segitiga restitusi ini sangat efektif karena di dalamnya terdiri dari mencari tahu dulu jika ada kesalahan, mencari tahu dulu apa masalahnya, kenapa dia berbuat seperti hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian membahas bersama kepada siswa tersebut kira-kira langkah apa yang ia lakukan atau seperti apa agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama yang sudah ia lakukan. Kenapa perlu seperti ini? Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, jika anak tersebut diadakan hukuman, maka dia akan mentalnya bisa jadi tidak akan berpikir baik lagi dia akan berprasangka buruk kepada guru tersebut, dan emosionalnya atau keinginannya untuk mengikuti belajar itu akan menurun, akan hilang, motivasi belajarnya itu akan rendah. Seperti yang jujur saja sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya itu mendapatkan hal-hal yang ilmu yang banyak, yang sangat banyak, karena di saat saya melakukan pembelajaran di kelas, saya jika ada siswa misalnya yang tidak mengerjakan tugas, saya menyuruh berdiri di kelas. Ya, sebelumnya kadang jika anak tersebut sudah 2-3 kali tidak mengerjakan tugas, kadang pernah saya menyuruh untuk lari berputar di lapangan, atau kadang saya memberikan hukuman fisik, saya menjewer telinganya atau perutnya. Ternyata itu hal yang kita lakukan itu adalah sebenarnya hal yang kalau bisa kita hindari, ya. Jangan kita lakukan seperti itu, tetapi kita mencari tahu dulu permasalahannya kenapa sehingga dia melakukan hal tersebut. Berikut ini saya menampilkan contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Seperti apa yang sudah Alisa katakan tadi, kira-kira Alisa akan sudah selesai. Alisa bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi waktunya. Terima kasih Alisa. Ya, berdasarkan contoh restitusi yang sudah saya peragakan dan saya sudah lakukan tadi, mungkin saya minta tanggapan Bapak Ibu seperti apa tanggapannya. Terima kasih untuk kedua kalinya. Saya pikir pertanyaan saya pertama dengan yang kedua ini akhirnya terjawab. Ternyata dari video yang Ibu Suryana paparkan, ternyata memang kita harus mendengarkan dulu apa sebab musabab siswa tersebut melakukan sebuah pelanggaran. Dan di situ saya lihat
ada beberapa pertanyaan di mana Ibu Suryana tidak langsung menjawab kenapa anak itu dia lakukan itu, tapi dia memberikan pertanyaan tematik pada akhirnya si anak bisa mengetahui kenapa dia terlambat dan bagaimana solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Dan ini suatu luar biasa pembelajaran bagi kami, dan insya Allah kedepannya kami bisa menerapkan seperti apa yang sudah. Ya, Respon ya, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu kami. Respon yang sangat luar biasa. Jadi itulah tadi suatu kelebihan dari atau apa sisi positifnya dari segi restitusi ini. Jadi tiga restitusi ini dapat menjawab dari permasalahan yang ada pada anak tersebut. Ya, mungkin pemaparan dari saya sebelumnya, mungkin sebelum saya tutup, saya minta Bapak Ibu untuk merefleksikan apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi. Mungkin saya persilakan kepada Ibu untuk merefleksikan apa yang sudah kita paparkan. Jangan. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Baiklah, apa yang dipaparkan oleh Ibu Suryana tentang penerapan budaya positif di sekolah itu pada akhirnya kami sudah mengerti dan memahami. Sebelumnya yang kami pahami adalah hukuman itu harus diberikan kepada siswa setiap melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ternyata tindakan kita itu perlu diminimalisir, bahkan harus dihilangkan. Kemudian sebaiknya kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tahu sendiri apa solusi dari permasalahan atau pelanggaran yang dilakukannya terkait dengan hal tersebut. Lalu untuk memunculkan motivasi intrinsiknya tadi, jadi siswa itu perlu diberi pemahaman lebih lanjut mengenai akibat dari perbuatannya, dan ada pula tadi tentang 50 sisi kontrol guru, yang mana yang perlu kita lakukan sebagai guru ternyata adalah sebagai pemantau ataupun sebagai manajer, bukanlah sebagai penghukum apalagi pembuat merasa bersalah siswa, karena itu akan membuat siswa tidak terdorong lagi atau tidak termotivasi lagi untuk bisa belajar dengan baik. Seperti itu. Terima kasih atas pemaparannya hari ini, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih apa yang sudah Bapak Ibu refleksikan tadi, yang sudah Ibu paparkan tadi berdasarkan materi kita yang sudah kita bahas bersama. Ya, mungkin itu saja. Sebelumnya saya mengucapkan lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan ini, kegiatan ini. Assalamualaikum. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya mengimplementasikan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yaitu tentang 5S. Kemudian siswa di sini bergotong royong dalam bekerja sama. Berikut ini tanggapan salah satu rekan guru dan kepala sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waude Nur Hayati SPD. Saya berasal dari SMP 2 Wokurumba Utara dan merupakan rekan sejawat Ibu Suryana SPD.
yang dimana beliau ini merupakan salah satu CGP Angkatan 10 2024 Buton Utara. Setelah menyimak presentasi Ibu Suliana SPD, saya jadi paham bahwa guru tidak boleh memberikan hukuman, namun berikan hak mereka berupa konsekuensi dan tindakan restitusi dalam menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wakunda Utara sangat bangga sekali karena 2 orang guru telah terkapir menjadi calon guru penggerak dan sangat mengapresiasi terhadap pembiasan pengetahuan yang diperoleh dan diaplikasikan di sekolah ini. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.